Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau, Bapa Engkau baik. Membuat kita lemah, justru Tuhan membuat kita semakin dewasa, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik, amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saya undang kita semua bangkit berdiri, pujikan dengan segenap hati. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, mari berkata, Tuhan Engkau baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu berkenan.
dalam dari lautan. Berkatmu yang menolong negeri, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir
firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan, Engkau akan menyucikan dengan haleluya kekudusan yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji akan kebesaran-Mu. Mari Yesus, kami akan terima firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, menjadi penerang dalam setiap langkah kami, untuk kami tetap setia untuk mengiring kepada kami. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, ini yang Tuhan mau kita belajar pagi ini. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, dikatakan di sini digarisbawahi, ia menipu dirinya sendiri. Ada orang yang banyak orang menganggap dirinya mampu, menganggap dirinya bisa, ya, menganggap dirinya pandai, menganggap dirinya terampil dalam melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi pada kenyataannya setiap tanggung jawab yang diberikan kepadanya tidak pernah berhasil sama sekali. Sama seperti seorang hamba Tuhan ketika menganggap dirinya dia terampil dalam penggembalaan, tetapi dia tidak mampu membina jiwa dengan baik, ya toh? Dia tidak mampu menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin yang baik karena kurang penguasaan diri atas hidupnya. Karena kita tahu bahwa jemaat Tuhan itu terbagi menjadi dua kelompok, ya. Ada jemaat kambing, ada jemaat domba. Kalau jemaat domba pasti nurut-nurut. Tapi kalau kena jemaat kambing, senengannya nyeruduk, ya, dinasihati baik nyeruduk, dikasar tambah nyerondol. Tambah terus senengannya mencari keributan, selalu ada konflik dalam gereja, sehingga Pak Gembalanya seringkali basa Jepangi ngenes, saudara, nelangsa, ya toh? Karena apa? Melihat jemaat Tuhan yang tidak mau hidup dalam pertumbuhan rohani. Padahal Tuhan itu menginginkan setiap orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan masuk dalam pengampunan dosa, tinggal dalam kebenaran firman, itu ada perubahan. Perubahannya dimulai dari mana? Sikap hati. Saudara tahu kenapa sikap hati yang dimulai? Karena dalam hati manusia itu banyak keinginan, banyak hal-hal yang buruk. Terjadinya dosa dalam hidup manusia juga dimulai dari sikap hati yang kurang tegas, istilahnya begitu. Sikap hati yang kurang tegas, tidak berani mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Matanya lebih cenderung melihat kepada perkara-perkara yang duniawi. Kita tahu bahwa kita ini adalah manusia rohani. Walaupun dikatakan kita hidup di dalam dunia, tetapi karena kita sudah memenuhi panggilan Kristus, dikatakan kita ini adalah manusia rohani. Rasul Paulus katakan kita ini adalah warga negara sorga, manusia sorga yang ditaruh Tuhan di bumi, di keluarga, di gereja, di lingkungan. Untuk apa? Menjadi saksinya Tuhan. Nah, maka itu kalau dikatakan di sini, kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Maksudnya apa? Apa yang diperbuatnya itu kepura-puraan. Atau lewat Surabaya bilang itu abal-abal, orang tenanan. Tidak ada kesungguhan hati dalam melaksanakan kehidupan rohaninya dengan baik, saudara. Seorang manusia rohani, dia akan selalu bercermin tentang hidupnya. Kalau kita bercermin di cermin yang buruk,
yang burik, yang kabur. Kita tidak dapat dengan jelas melihat diri kita sendiri. Betul tidak? Nah, kalau coba cermin di rumah kita atau di kamar mandi kita, nah itu burik, saudara. Kita nggak akan bisa dengan jelas melihat diri kita. Apakah ada kekurangan di wajah kita atau ada kelebihan di wajah kita? Kita nggak pernah tahu. Atau mungkin di saat kita sedang bersolek, ya, kita tidak dapat dengan jelas, dengan baik melihat hasil riasan diri kita itu baik atau tidak. Bisa jadi mungkin yang kanan alisnya pendek, yang kiri alisnya ke atas. Karena melihat cerminnya orang, jadi kita tidak punya sikap hidup yang bertanggung jawab. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Nah, padahal Tuhan mau kita ini bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, saudara. Nah, Tuhan mau kita punya sikap hati seperti itu, selalu mengenali, selalu memahami, ya toh, kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita masing-masing. Ada banyak orang melihat kelemahan orang lain, tetapi tidak bisa melihat kelemahan diri sendiri. Suka main vonis ke orang lain. Ini kamu orang nggak bisa berdoa, kurang berdoa, nggak ngerti firman, nggak bisa menyembah Tuhan. Secara sama-sama. 2, 3. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Amin. Jadi setiap resiko menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Jadi nek bojone ngomelan itu tanggung jawab keluarga. Piye carane mboke dewor orang ngomelan, ya toh? Berarti Pak E harus pandai-pandai menempatkan diri dan selalu membawa istrinya untuk tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Anaknya beli, itu tanggung jawab kita. Orang tua membawa anak-anak untuk diperkenalkan kepada Tuhan, supaya anak-anak mengenal kasih Tuhan dan belajar hidup dalam kebenaran. Kegagalan dalam sebuah pekerjaan itu juga menjadi tanggung jawab kita. Loh, kenapa? Karena Tuhan memberi sesuatu kepada kita supaya kita bukan jadi pemilik di dalamnya, tapi jadi pengelola. Betul? Nek jadi pemilik, jadi ini rakus. Nah, oleh kaya piro ae mikire bapak iki lho keringet-keringetku dhewe, ya. Bapak aku makan sate kambing bendino, entek 3 porsi 4 porsi babak kayaku dhewe. Bapak tak kekno iki tak kekno iku. Tidak, saudara. Tuhan memberikan sesuatu kepada kita itu bukan untuk dimiliki, entah itu sebuah pelayanan, entah itu sebuah keluarga, entah itu sebuah pekerjaan, entah itu harta yang melimpah, semuanya diberikan kepada Tuhan supaya dikelola. Amin. Untuk apa? Dikelola. Bukan jadi pemilik kita ini, tapi jadi pengelola setiap berkat Tuhan, ya, baik itu pelayanan, pekerjaan, keluarga, suami, istri, atau anak-anak yang walaupun itu menjadi beban atas kita, itu tetap harus kita kelola dengan baik supaya dibawa kepada jalan Tuhan, hingga kita bisa katakan seperti ayat yang ketiga tadi. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Setiap kegagalan yang terjadi itu jadi tanggung jawab kita. Maka itu belajar peka kepada firman, belajar hidup dekat dengan Tuhan supaya kita memahami bahwa kita ada karena kasih Tuhan. Tetapi tetap percaya bahwa janji firman Tuhan itu selalu digenapi bagi orang-orang yang percaya. Mau sakit, mau menderita, itu sudah resiko yang harus kita terima sepanjang kita ada di dunia. Karena apa? Kita ini manusia sorgawi.
Kita ini manusia rohani. Jadi kalau kita di dunia disepelekan, dihinakan, dikucilkan, nah itu sudah resikonya. Tetap harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Ya, dilakukan berdasarkan iman kita dan hidup takut akan Tuhan. Kembali lagi ke poin pembukaan, selalu koreksi di diri, introspeksi di diri, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, tapi menjadi orang yang menyenangkan hatinya Tuhan. Ayo kita berdoa. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Kau berjuna, engkau berjuna, ku tak lihat betul jadikan, betul jadi. Ini doaku Tuhan, ubah hatiku, seperti salju, putih salju. Jamah setiap kami Tuhan, ubah hatiku, bentuk kami seperti yang Kau mau Tuhan, sesuai dengan keinginan hatinya Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat bertanggung jawab tentang iman kami di hadapan Tuhan. Bentuk jadikan kami menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kelemahan kami, ampuni keterbatasan hidup kami, ampuni segala kesombongan kami, ampuni ketidakberdayaan kami. Kami rindu Roh Kudus memperlengkapi kami dengan kekuatan firman dan Roh-Mu, supaya kami tetap menjadi kuat dalam memenuhi panggilan-Mu, supaya kami tetap fokus berjalan dalam panggilan kudus-Mu, agar hidup kami dapat diperkenankan oleh Tuhan. Terima kasih untuk setiap perkenanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu siang ini, pagi ini. Biarlah firman-Mu menyentuh hati kami, firman-Mu mengubah hidup kami, Tuhan, supaya kepercayaan kami kepada Engkau tidak menjadi sia-sia. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Awal, pertengahan, sampai akhirnya kami rasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Datang mengurapi kami, menjamah hati kami, dan kembali membukakan hati kami untuk kembali kepada panggilan kudus-Mu. Kami rindu setiap acara demi acara yang kami dapat pada pagi ini membawa kami lebih semangat lagi kepada Tuhan, membawa kami lebih punya tanggung jawab lagi kepada Tuhan, untuk lebih diperkenan oleh Tuhan menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Berkati pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, di PPS Agape Semanding. Tuhan, Engkau tahu setiap program yang ada, baik itu program kecil maupun program besar. Kami rindu Tuhan turut bekerja di dalamnya, Tuhan turut beracara di dalamnya. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin karena ada Engkau dalam pekerjaan kudus-Mu di sini. Karena kami sangat percaya Engkau adalah gembala kami yang baik, maka kami tak akan kekurangan suatu apapun. Engkau selalu membaringkan kami di padang rumput yang hijau, menyegarkan jiwa kami ke air yang tenang. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman dunia ini, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau selalu beserta dengan kami. Maka itulah kami akan selalu angkat tangan kami, memohon kasih karunia-Mu untuk membukakan tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu pagi ini atas kami, seperti Engkau memberkati Abraham, Ishak, dan Israel leluhur kami. Demikianlah berkat dan hak yang sama akan melimpah-limpah atas kami. Maka itu kekasih Tuhan, pulanglah. Marilah kita semua pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dan kasih karunia Allah yang termeterai di dalam namanya yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Berkat itu akan melimpah-limpah dalam hidup kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah setiap yang percaya akan limpah berkat Tuhan dalam hidupnya pagi ini. Mari bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.